Bab 561 Kabut. Jonathan dengan hati-hati menggerakkan tangannya lagi setelah rasa sakitnya hilang, kewaspadaan masih terlihat di matanya. Sudah 3 hari sejak dia pergi. Terlepas dari jaminan Jason bahwa Sofia akan bebas dari kecelakaan dalam 10 hari, dia tetap koma. Karena itu, dia keluar mencari obat dan akan kembali padanya sesegera mungkin. Sekarang, tingkat kultivasi Jonathan melemah, dan dia tidak dapat melakukan kultivasi alam dewa. Dia tidak takut untuk berhadapan dengan Irving, tetapi energi spiritual Irving luar biasa kuat dan akan menimbulkan masalah baginya. Selain itu, jika Irving memiliki cadangan yang tangguh, dia mungkin mengalami lebih banyak cedera lagi. Jonathan benar-benar akan mati karena rasa bersalah jika jendela untuk menemukan obat ditutup karena berkelahi dengan Irving. Energi spiritualnya berangsur-angsur menjadi tenang pada pemikiran itu. Memberi Irving pandangan yang panjang dan tak terduga, kaki Jonathan meninggalkan tanah seolah-olah dia tidak berbobot, dan dia melayang ke dalam kabut. Berhenti. Irving ingin mengejar, tetapi dia berhenti di tepi kabut dengan ekspresi bingung. Kabut aneh bisa menghambat energi spiritual dan indera spiritual. Perasaan spiritual Grandmaster Realm-nya hanya bisa berkembang 3 meter sebelum mencapai batasnya. Saat Jonathan ditelan oleh kabut, dia hanya berbalik ke suatu arah, tahu bahwa dia tidak akan bertemu Irving di sini. Dia telah berhasil menyingkirkan Irving untuk saat ini. Irving, apakah Anda lupa bahwa ketika kami meninggalkan sekte, Master Sekte menyarankan Anda untuk tetap rendah hati dan tidak berkelahi sampai Anda mencapai fase lanjutan dari Grandmaster Realm? Lauren berdiri tak bergerak dan bertanya dengan cemberut. Dia mencambuk kepalanya ke arahnya dan menatapnya dengan liar. Lauren, kenapa kamu tidak membantuku menghentikan Jonathan selama pertarungan? Anda harus tahu bahwa dia adalah ancaman terbesar bagi keluarga terhormat, bukan? Petik 2. Itu urusan keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, jawabnya datar. Saya tidak akan pernah bergerak melawan Jonathan kecuali mereka memberi saya perintah eksplisit. Irving mengarahkan pandangannya ke atas dan ke bawah lekuk tubuhnya dan tersenyum. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah Ibu Teresa. Bagaimana jika kantor Asura berperang dengan keluarga? Apakah menurut Anda keluarga Blackwood bisa tetap netral? Alis Lauren berkerut saat dia melihat seringai menjijikkan di wajahnya. Irving melepaskan semua energi spiritualnya dan melangkah ke sisinya, menghembuskan napas dengan lembut dan melanjutkan, ingatlah ini, Lauren. Adalah dosa untuk dilahirkan dalam keluarga terhormat. Apakah Anda percaya bahwa bersikap baik, rajin, dan hemat akan mengubah hasilnya? Jangan bodoh. Anda masih akan dikorbankan dan dipaksa menikah dengan bajingan seperti Jay. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman. Pedang di tanganmu, pakaian di punggungmu, semua yang kau gunakan setelah memasuki Sekte Pantom, termasuk persembahan yang diberikan kepada Sekte Pantom oleh keluarga Blackwood, mana di antara mereka yang tidak berlumuran darah. Jadi, singkirkan tindakan Bunda Teresa. Dunia tidak berputar di sekitar Anda. Anda akan menjadi orang pertama yang akan saya bunuh jika saya adalah Jonathan. Petik 2. Dia tidak terburu-buru berbalik dan mengambil langkah besar ke dalam kabut setelah selesai, tepat di mana Jonathan menghilang, berniat untuk melacak jejaknya. Irving tampaknya telah memutuskan untuk berurusan dengan Jonathan saat itu juga. Lauren berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi dingin. Kabut yang sempat terhalau oleh pertarungan Jonathan dan Irving mulai menyatu kembali. Pernikahan yang diatur, rasa sakit bersinar di matanya. Dia adalah keturunan langsung dan putri pertama dari keluarga Blackwood yang menunggu di tangan dan kaki. Dia menjalani kehidupan yang iri, seperti putri-putri dalam dongeng, yang diinginkan orang lain. Tetapi apa yang tidak disadari oleh orang luar adalah bahwa dalam keluarga yang lebih menyukai laki-laki daripada perempuan, dia akan selalu menjadi tidak lebih dari penyangga untuk kakaknya, tidak peduli seberapa luar biasa dia. Akhirnya, dia mendemonstrasikan hadiah untuk kultivasi pada usia 14 tahun dan dibawa oleh tetua Sekte Pantom. Dia berlatih keras selama 10 tahun dan berhasil mencapai alam Grandmaster. Dia berharap ayah dan kakeknya bangga dengan pencapaiannya dan akhirnya menganggapnya setara dengan kakaknya, tetapi yang dia dapatkan hanyalah beberapa pujian apatis dan perjodohan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia hanyalah alat tawar-menawar untuk menguntungkan keluarganya. Cengkeraman Lauren mengencang di sekitar pedang. Saya menghabiskan 10 tahun pelatihan, hanya untuk memenuhi hasil seperti itu. Kakek, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?
Resolusi berkilauan di matanya saat dia memegang cermin di tangannya. Jika takdir tidak berjalan seperti yang diinginkan, maka saya akan melakukannya sendiri. Dia tidak akan pernah menyakiti keluarganya, tetapi jika Jay atau keluarga Osborn menghilang dari muka bumi, pernikahan tidak akan mungkin terjadi. Dia tidak menyangka akan bertemu Jonathan di sini. Mungkin ini adalah kesempatannya. Lauren menyimpan cermin dan menghunus pedang sepanjang 3 kaki dengan sedikit lambaian ibu jarinya. Energi spiritualnya terjalin di sekitar tubuhnya, dan dia menghilang ke dalam kabut. Jonathan sangat waspada saat dia maju dalam kabut. Dia merasakan sesuatu yang aneh tentang kabut ketika dia berdiri di tepinya, dan masuk mengkonfirmasi firasatnya. Biasanya, tidak peduli seberapa tebal kabutnya, itu hanya uap air, tetapi kabut ini berbeda. Pakaiannya tidak basah, dan dia tidak bisa menghirupnya. Itu mengelilingi Jonathan, namun ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, kabut menyelinap dengan mulus melalui ujung jarinya. Rasanya seolah-olah dia berada dalam kabut, tetapi ada kekuatan misterius yang benar-benar memisahkannya darinya. Bagian yang paling aneh adalah kabut yang menghalangi semua energi spiritual dan sebagian besar indera spiritual. Orang biasa mungkin akan berpikir kabut itu menyenangkan dan tidak memperhatikan hal lain, tetapi sebagai seorang kultivator yang sadar akan energi spiritual, dia tidak bisa merasakan jejak energi spiritualnya begitu dia berada di tengah-tengahnya. Rasanya seperti memasuki ruang hampa tanpa oksigen. Kurangnya oksigen tidak akan membuatnya sesak napas, tapi itu juga tidak menyenangkan. Bagaimanapun, energi spiritual berarti rasa aman bagi para kultivator. Yang paling membingungkan Jonathan adalah pernyataan Sophus bahwa kabut itu hanya selebar 100 meter, dan dia telah melintasi jarak itu tetapi belum mencapai perbatasan. Ekspresi Jonathan menjadi dingin saat dia melirik kabut yang mengelilinginya. Hanya ada 2 penjelasan untuk situasinya saat ini. Pertama, dia telah kehilangan penglihatan, pendengaran, dan indera spiritualnya. Itu telah merusak indera arahnya, menyebabkan dia berputar-putar. Kedua, Sophus berbohong. Bab 562 Pria dengan Pedang. Jonathan memusatkan semua energi spiritualnya di tangannya dan melambaikannya untuk membuktikan teorinya benar. Bilah tak terlihat yang terbuat dari energi spiritualnya muncul dari tangannya dan menghilang ke dalam kabut. Kemudian, indera spiritualnya mengejar bilah spiritual dalam radius 5 meter. Sebuah suara datang dari punggungnya. Kabut memancarkan indera spiritual, menyerap energi spiritual, dan meredam suara. Apa sebenarnya itu? Jonathan, tenggelam dalam pikirannya, memperluas indera spiritualnya 5 meter dan berjalan ke arah di mana pedang spiritual itu pergi. Dia melanjutkan lebih dari 10 meter ketika sebuah lubang seukuran telapak tangan muncul di benaknya tepat di depan, yang disebabkan oleh bilah spiritual. Kejutan ringan mencengkeram Jonathan saat dia melihat lubang menyedihkan di tanah. Dia linglung, tetapi energi spiritual murninya seharusnya meninggalkan bekas sedalam 1 atau 2 meter, jadi dia terkejut melihat hanya penyok seukuran telapak tangan. Butuh sekejap mata bagi bilah spiritual untuk menempuh jarak kurang dari 20 meter, dan energi spiritualnya telah melemah secara signifikan dalam waktu sesingkat itu. Kabut ini benar-benar sesuatu. Kalau saja dia bisa memperbaiki mantra pelindung darinya. Begitu ide itu ditanam di kepalanya, itu mulai berakar. Sayangnya, Jonathan tidak dapat membuatnya bekerja meskipun beberapa kali mencoba. Dia melihat sekeliling dan melemparkan 2 bilah spiritual ke depannya. Tidak masalah apakah dia tersesat atau jika Sophus berbohong padanya, dia harus mencoba mencari jalan keluar dari kabut. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa beberapa detik setelah dia pergi, tanda yang ditinggalkan oleh energi spiritualnya mulai merajut kembali. Jonathan dapat memperkirakan 1 jam telah berlalu dengan mengukur napasnya ketika dia merasa indera spiritualnya tidak lagi terhalang. Ini pasti ujungnya. Matanya menyala, dan dia berlari keluar dari kabut dalam sekejap. Energi spiritual menyelimuti tubuhnya, dan pada saat itu, dia merasa seperti kehidupan baru telah dihembuskan ke dalam dirinya lagi. Meskipun Jonathan masih berkeliaran di dalam kabut, indera spiritualnya dapat mencapai lebih dari 10 meter, dan dia dapat dengan jelas melihat sekelilingnya dalam pikirannya, setiap gerakan di bilah rumput, setiap hewan yang mencari makan. Dia sekali lagi memegang kendali, dan gelombang kelegaan melanda dirinya. Memalingkan kepalanya, dia mengamati kabut yang berguling-guling, yang tampaknya tertutup dari luar oleh dinding yang tidak terlihat. Tidak diketahui apa yang menahan kabut di teluk. Jika dia tahu,
dia akan memanfaatkan sebagian untuk tujuan penelitian. Jonathan merasa kasihan pada kemungkinan menggunakannya sebagai baju besi. Dia berada dalam kabut selama 1 jam dan kehilangan jejak seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan sejak memasuki lembah. Menatap kabut di depannya, dia mengingat kata-kata Sophus bahwa kabut itu akan menyebar saat seseorang menjelajah lebih dalam, jadi dia harus pergi ke suatu tempat tampaknya. Dia mengambil keputusan dan mengetuk kakinya dengan ringan, berubah menjadi kilatan yang melesat ke depan. Sebuah minivan Mercedes-Benz berhenti di luar resor pegunungan di Jadeborough. "Siapa ini?" teriak seorang penjaga keamanan Edenik Heih dengan perlengkapan militer memegang senapan. Josephine dan Sofia masing-masing tinggal di villa nomor 1 dan nomor 2 di Edenik Heih. Ada beberapa upaya pembunuhan terhadap keluarga Smith di masa lalu, jadi Zachary, penjaga yang bertugas, memperketat keamanan untuk seluruh resor pegunungan. Pengusaha kaya yang tinggal di resor pegunungan tidak berani menghentikan Zachary. Mereka hanya memiliki 2 pilihan dalam hal keamanan yang ditingkatkan. Mereka bisa berkemas dan pergi bersama keluarga mereka atau tinggal di area yang telah ditentukan di mana semuanya sudah diatur sebelumnya termasuk makanan dan aktivitas. Pasukan Zachary bertugas mengantarkan makanan untuk semua orang. Awalnya, Zachary tidak ingin terlalu jauh untuk menempatkan Edenik Heih dalam penguncian. Namun, Hades of the Eight Kings of War di kantor Asura memberi perintah, dan karena kantor Asura tidak berhubungan baik dengan keluarga terhormat Yalevio, Jonathan harus memastikan semuanya berjalan semulus mungkin. Oleh karena itu, kantor Asura akan meminta pertanggungjawaban Zachary jika Josephine dan Sofia dibunuh atau dalam bahaya. Perintah itu mengguncang Zachary sampai ke intinya ketika dia pertama kali menerimanya. 8 Raja Perang telah melalui neraka bersama Jonathan, dan sejak pendirian kantor Asura, dia telah membagi Canaya secara merata menjadi 8 bagian untuk mereka. Meskipun dia akan selalu mengancam untuk membuang mereka ke Misona, semua orang tahu dia tidak akan pernah melakukannya. Jonathan mengumumkan bahwa dia akan mengambil langkah mundur setelah mendirikan kantor Asura untuk menghindari kecurigaan. Lagi pula, dia ingin membuat organisasi yang akan mengintimidasi Canaya dan memerintah orang lain dengan dia yang memimpin. 3 tahun kemudian, kantor Asura hampir selesai berkembang, tetapi mereka belum menghukum siapapun secara maksimal atas nama hukum. Namun, perintah itu datang langsung dari kantor Asura. Zachary tahu jika dia melakukan kesalahan sekarang, bukan hanya kekecewaan Jonathan yang menantinya, tetapi juga hukuman berat. Oleh karena itu, keamanan Edenik Heih mengalami perombakan total, dan bahkan penjaga di gerbang diganti dengan tentara elit. Lusinan tentara di gerbang mengarahkan senapan mereka ke minivan mengikuti teriakannya. "Tahan apimu!" Pintu minivan terbuka, dan jeritan bisa terdengar sebelum ada yang muncul. "Kami di sini untuk memilih seseorang." Kemudian, seorang gadis berambut pendek keluar dari mobil dengan tangan terangkat. Semua orang di dalam mobil turun untuk diperiksa. Seorang tentara berteriak, senapan masih di tangannya. 2 pria keluar dari mobil dengan tangan terangkat tinggi sebelum gadis itu bisa bergerak. Pria yang lebih tua, yang berusia pertengahan 30-an dengan garis-garis kelelahan di sekitar matanya, menguap ketika dia melihat prajurit itu. Pria yang lebih muda meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya, dan yang menarik perhatian semua orang adalah gagang pedang yang menonjol dari bahu kanannya, tampak seperti seorang pembunuh di film-film. "Letakkan senjatanya, dan semuanya, turunlah." Sekarang, tentara itu berteriak dan mulai melaporkan situasinya kepada atasannya melalui walkie-talkie. Tatapan pria yang lebih muda menjadi sangat dingin, dan saat dia membungkuk sedikit, pria lain itu memukulkan telapak tangannya ke sarung pedang. Bab 563 Strategi Keluarga Terhormat. Kilatan dingin melintas. Semua orang banyak melihat adalah kabur sebelum pemuda itu muncul. Perjalanan jarak lebih dari 20 meter, pedang panjang di belakang punggungnya menemukan dirinya tertanam ke salah satu batang tubuh prajurit. Api. Setelah raungan itu, suara tembakan bergema di seluruh pintu masuk resor gunung. Di sisi lain, ketiga orang itu muncul di depan para prajurit seolah-olah seseorang telah menekan tombol maju cepat. Dengan lambaian lengannya, pedang panjang yang dipegang seorang pemuda menebas salah satu tubuh seorang prajurit yang tidak beruntung. Terlebih lagi, setengah dari kepala prajurit di sebelahnya terpotong hingga bersih. Sementara itu, seorang gadis berambut pendek memiringkan kepalanya sedikit, menghindari peluru yang ditembakkan. Itu melewati antara rambutnya, menyikat telinganya.
Tanpa henti, keempat jarinya diluruskan dan disatukan seperti ujung pedang, menusuk leher prajurit itu. Seperti mesin yang kehilangan kekuatannya, prajurit itu jatuh lemas di lantai, tak bergerak. Kemudian, memegang moncong pistol, gadis itu sedikit berbalik dan membantingnya ke kepala seorang prajurit di sebelahnya. Dengan serangan kuat itu, kepala prajurit itu ambruk ke tubuhnya, membunuhnya seketika. Namun, pistol yang dipegang gadis itu bengkok, jadi dia melemparkannya ke wajah prajurit lain dengan jentikan pergelangan tangannya. Adapun pria parubaya, cara bertarungnya sangat mudah. Meskipun dia hanya menggunakan tinju dan kakinya, setiap serangannya mematikan, mengirim mereka satu persatu ke alam baka dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Serangannya sederhana namun cepat dan halus. 5 detik nyaris berlalu, tetapi 16 nyawa diambil dan diubah menjadi mayat. Sementara itu, pemuda itu menyeret seorang tentara yang hampir mati dengan darah berbusa dari hidung dan mulutnya. Kemudian, dia meletakkan pedang panjangnya ke pakaian pria itu dan dengan kasar menyeka darah dari bilahnya. Bukankah mereka mengatakan para prajurit yang dilatih oleh Jonathan adalah pejuang berpengalaman dengan kecakapan tempur yang tinggi? Tapi apa ini? Kenapa aku merasa mereka bukan apa-apa? Menatap prajurit itu di kakinya, yang belum mati, mencoba meraih pistol, pemuda itu menusukkan pedang panjangnya ke bawah dan menusuk rongga mata prajurit itu. Di sampingnya, pria parubaya bermata merah itu menguap. Alasan mengapa Jonathan bisa menyatukan semua tentara yang tersebar dari sekitar Canaya adalah reaksi berantai dari peristiwa yang terjadi pada keluarga Whiteley 10 tahun yang lalu. Ketika keluarga terhormat ingin mengumpulkan kekuatan mereka karena insiden itu, mereka memanggil pasukan mereka kembali ke markas mereka. Sayangnya, kerusakan pada orang-orang mereka terlalu parah, dan keluarga terhormat juga saling menjaga. Oleh karena itu, dengan ketakutan bahwa mereka akan berakhir seperti keluarga Whiteley, keluarga terhormat ini tidak melakukan apapun untuk menjaga ketertiban sosial. Jonathan hanya menggunakan kesempatan itu untuk memperluas pasukannya. Jika tidak, mengapa menurutmu orang buangan dari keluarga terkemuka di dunia fana seperti dia bisa mengerahkan begitu banyak kekuatan? Berhenti mengobrol, kalian berdua, lanjutkan misi kami. Gadis berambut pendek dengan lembut menegur saat dia melihat mereka berdua. Kamu tidak perlu peduli bagaimana dia mendapatkan kekuatan, tapi ada satu hal yang harus kamu hindari. Jonathan Goldstein sekarang adalah dewa militer Canaya. Jika menurutmu dia tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan langsung dengan keluarga terhormat, mengapa pemimpin keluarga kita ingin kita melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk menculik wanita Jonathan sebagai mainannya? Setelah gadis berambut pendek itu berbicara, pria muda dan pria parubaya itu sedikit tersinggung, tetapi mereka tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri dari alam Grandmaster adalah eksistensi yang mulia di banyak tempat, apalagi mereka bertiga. Namun, misi yang mereka terima adalah menculik Josephine saat Jonathan pergi. Bahkan para huligan dari dunia fana tidak akan membungkuk begitu rendah untuk melakukan sesuatu yang tercela seperti itu. Namun, itulah misi yang mereka terima, jadi mereka tidak punya pilihan selain menjalankan perintah. Melihat bidang mayat di depannya, gadis itu mengulurkan tangan dan mengambil granat tangan dari mayat. Menurut Intel, resimen elit independen dari hampir 3.000 orang ditempatkan di resor pegunungan ini. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan lengkap, dan target kami kali ini adalah Josephine Smith dari No. 1 villa atau Sophia Goldstein dari No. 2 villa. Kita harus membagi pekerjaan kita. Ada rencana. Gadis itu berkata dengan riang seperti seseorang yang akan bergabung dalam obrolan santai setelah makan saat dia berjalan ke resor pegunungan. Pria muda itu melirik pria parubaya itu. Hansel, kurasa aku tidak cocok untuk hal-hal seperti menyandera orang. Selain itu, saya pernah mendengar desas-desus bahwa Sophia adalah dewi dunia bisnis Yaleview. Bagaimana dengan ini? Setelah saya melihatnya, saya akan membunuhnya dan, setelah itu, membantu Anda memancing tentara pergi. Bagaimana dengan itu? Pria parubaya itu menguap lagi. Aku baik-baik saja dengan itu. Namun, tolong bekerja sedikit lebih efisien. Aku harus mengejar tidurku nanti. Kalau begitu, itu sudah selesai, kata gadis berambut pendek itu dengan tenang. Aku akan pergi bersama Hansel dan menculik Josephine sementara kau, Carl, melenyapkan Sophia. Ingatlah bahwa kita semua harus cepat. Meskipun kami adalah seniman bela diri,
jangan meremehkan taktik dan senjata modern para prajurit ini, terutama para penembak jitu. Tepat ketika dia selesai berbicara, dia melesat pergi dan menghilang ke hutan di sebelah jalan. Pria parubaya itu mengejar gadis itu dengan cara yang sama dan meninggalkan tempat kejadian. Adapun pemuda itu, dia menarik napas dalam-dalam sambil memegang pedang panjangnya. Jika dia cantik, sayang sekali membunuhnya, gumamnya. Di dalam halaman Villa 01, Zakari memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia telah menerima perintah dari kantor Asura. Setelah beberapa pertimbangan, Zakari memutuskan untuk memindahkan resimen elit independen di bawahnya ke tempat dia berada. Saat dia melihat 3.000 orang pindah ke posisi baru mereka, Zakari sadar bahwa dia mungkin telah menggunakan kekuatan yang berlebihan. Namun, Zakari diam-diam dibebaskan dari keputusannya ketika dia melihat gambar dari kamera pengintai. Berdasarkan level skill yang ditunjukkan ketiga orang ini, jika Zakari hanya memindahkan unit kecil, mereka semua mungkin akan musnah. Sampaikan perintahku. Musuh kita adalah seniman bela diri sejati, dan banyak aspek fisik mereka lebih unggul dari manusia biasa. Sebarkan drone dan pantau hutan di sekitarnya dengan pemindai inframerah. Saat penyusup ditemukan, serang mereka dengan api penekan. Beritahu semua prajurit untuk membentuk tim yang terdiri dari 10 orang, dan setiap tim membentuk barisan dalam formasi tembakan voli. Setelah Anda menggunakan peluru Anda, biarkan baris kedua menggantikan tempat Anda saat Anda memuat ulang. Kita harus menekan musuh. Jangan biarkan mereka berada dalam jarak dekat. Beberapa perintah diarahkan oleh Zakari secara real-time kepada bawahannya. Di luar villa nomor 1 dan nomor 2, sekelompok tentara mulai berpatroli. Mengelilingi mereka, 20 drone lepas landas dan menyebar ke segala arah. Sementara itu, di balkon lantai 3 villa di samping, Yasmin sedang beristirahat dengan mata terpejam sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Zah, jika kamu menemukan targetnya, tolong kirimkan aku koordinatnya. Zakari menoleh ke arah Yasmin. Dia ingat bahwa Jonathan pernah mengatakan kepadanya untuk tidak menganggap gadis itu sebagai salah satu dari mereka, tetapi dia juga tidak perlu secara khusus menargetkannya. Setelah Zakari tiba di Edenic Heights, dia melakukan apa yang diperintahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Zakari menyadari bahwa gadis itu menjadi sangat berbeda dari saat dia pertama kali datang ke sini. Wajahnya masih terlihat sama, tetapi kepribadiannya telah berubah. Sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti orang yang berbeda, karakter yang tak terduga. Kamu harus tetap dekat dengan Josephine dan menjaganya, kata Zakari dengan cemberut di wajahnya. Saya telah membius semua orang dari keluarga Smith untuk tidur, kata Yasmin acuh tak acuh sebelum melanjutkan, jika tidak, ketika kalian semua 3.000 orang mulai menembak secara bersamaan dan berdarah di seluruh, saya pikir adegan itu tidak hanya akan menakuti Josephine, dia mungkin menyakiti dirinya sendiri. Jika dia keguguran, kemungkinan besar kita akan terbunuh ketika Jonathan kembali. Petik 2. Betapa telitinya dirimu. Zakari tidak bisa menahan senyumnya. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan melemparkan satu lubang suara hitam ke lantai 3. Ini adalah bagian cadangan saya. Anda hanya dapat mendengarkan, tetapi Anda tidak dapat berbicara. Gunakan dengan bijak. Oke, setelah satu kata itu, Yasmin memakai earphone dan bangkit. Di tangannya ada senapan sniper dengan ketinggian yang sama dengannya. Seluruh tubuhnya bergerak, dan Yasmin melompati atap mansion. Setelah itu, tidak ada suara yang terdengar darinya. Namun, dari earpiece-nya, dia mendengar suara berbicara dengan tergesa-gesa. Di kawasan hutan F8, dua individu mendekat dengan kecepatan tinggi dan memulai tembakan pemadaman. Bab 564 Pertempuran Grandmaster. Edenic Heights adalah lingkungan paling terkenal yang dipenuhi rumah-rumah mewah di seluruh Jadeborough. Setiap mansion berjarak sekitar 10 meter, dan vegetasi yang rimbun memenuhi area di antara mansion. Namun, dua villa dengan posisi terbaik, villa nomor 1 dan villa nomor 2, memiliki jarak lebih dari 100 meter di antara keduanya. Siapapun yang tinggal di sana akan merasa bahwa dia tinggal di hutan. Sementara itu, drone di langit telah mengunci dua sosok yang bergerak di hutan pegunungan melalui pencitraan termal. Serangkaian tembakan memenuhi tempat itu ketika 8 drone di langit mulai menembaki dua sosok di hutan pegunungan. Laporan tergesa-gesa terdengar dari walkie-talkie. Target masih bergerak normal, dan drone tidak dapat mengunci jalurnya. Targetnya mendekat dengan cepat.
Petik 2. Zakari mengerutkan kening saat dia melihat hutan pegunungan di depannya. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, bom napalm. Karena drone tidak dapat mengunci apapun, bakar seluruh hutan hingga rata dengan tanah. Hutan pegunungan di Edenic Heights semuanya terhubung. Jika api tidak dipadamkan tepat waktu setelah dimulai, hingga 100 bangunan di seluruh resor pegunungan akan terbakar habis. Namun, Zakari tahu bahwa hanya serangan seperti itu yang akan berhasil melawan seniman bela diri tingkat tinggi. Itu adalah tugas seorang prajurit untuk mematuhi perintah. Saat Zakari memberikan perintah itu, 2 bola meriam ditembakkan. Dalam sekejap mata, mereka menabrak hutan gunung di tengah gunung. 2 ledakan keras terdengar pada saat yang sama, dan asap hitam membubung. Seluruh hutan pegunungan telah berubah menjadi lautan api dalam hitungan detik. Area yang ditargetkan sudah terbakar. Di sana terlalu panas, jadi pencitraan termal tidak berfungsi. Mereka keluar, api tidak menghentikan mereka. 2 sosok muncul dari lautan api saat laporan terdengar di headset. Hansel, apakah kamu masih menganggap para prajurit itu sampah? Seorang gadis berambut pendek bertanya menggoda sambil berlari. Pada saat itu, wajah gadis dan pria parubaya itu tertutup debu. Itu sangat buruk bagi pria parubaya itu, Hansel. Bajunya penuh dengan lubang-lubang dari api yang bahkan punggung dan lengan atasnya berwarna hitam. Jelas, dia terkena bom napalm. Sial, saya akan menunjukkan kepada mereka jumlah pria biasa tidak ada artinya melawan seniman bela diri. Menginjak atap salah satu rumah besar, Hansel menendang keras, dan puing-puing dan kerikil terbang. Kemudian, dia melompat ke arah gunung. Namun, wajahnya berubah drastis di udara saat dia menggunakan seluruh energinya untuk berbalik. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari pipi kiri Hansel. Setelah itu adalah suara renyah yang bergema dari seluruh hutan. Itu adalah penembak jitu. Hansel jatuh ke hutan pegunungan, dan gadis itu mengikutinya dengan cermat. Ah! Hansel berteriak ketika dia berlutut di tanah dan mulai mengebor tangannya ke tanah, meraihnya seperti dia sudah gila. Segera, gadis itu mengeluarkan sebungkus bubuk obat. Jangan bergerak, aku akan mengoleskan obat padamu sekarang. Hansel berlutut di tanah saat dia melakukan itu. Pada saat itu, semua daging di sisi kiri wajah dan telinga kirinya hilang. Karena itu, tulang pipi dan gigi di sisi kiri wajahnya terlihat. Dia menegakkan tubuhnya dengan geraman rendah saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa di wajahnya. Setelah dia membuka bungkus bubuk obat, dia hanya menuangkan bedak itu ke wajah kiri Hansel yang robek. Musuh memiliki penembak jitu top yang bisa mengantisipasi langkah kita. Anda beruntung. Penembak jitu itu membidik kepalamu sebelumnya. Anda berhasil mengelak karena targetnya kecil, jadi pelurunya hanya mengenai daging Anda. Jika dia membidik jantungmu, bahkan jika kamu bisa bereaksi dan menghindar tepat waktu, peluru itu bisa menghancurkan seluruh bahu kirimu. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Anda harus menemukan cara untuk bergegas ke pangkalan militer. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia menghilang ke dalam bayang-bayang. Sementara itu, 10 drone di langit mulai menembaki hutan tempat Hansel berada. Zakari menatap serius ke atap di depan Villa 1. Yasmin adalah penembak jitu yang menembak Hansel sebelumnya. Dia mampu melukai seorang seniman bela diri dari alam Grandmaster. Tidak heran Mergoldstein sangat memikirkannya. Suara mendesak terdengar dari headset lagi. Musuh sedang menyerang kita sekarang. Api terbuka, tahan mereka dengan senjata, perintah Zakari dengan jelas. Pertempuran saat ini adalah pertempuran yang sebenarnya antara senjata panas dan seniman bela diri tingkat tinggi. Karena Zakari tidak memiliki pengalaman dalam hal itu, dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa untuk menekan musuh. Satu villa terletak di dataran tinggi dan memiliki view yang luas. Melihat ke bawah, Zakari bisa melihat sosok itu berlari dari jarak lebih dari 100 meter. Namun, angka itu berjalan tak terduga. Bahkan Yasmin, yang berada di dalam mansion, tidak bisa mengantisipasi rute musuh. 90 meter, 80 meter, 70 meter, gadis berambut pendek itu terus mendekat ke mansion. Setelah itu, dengan lambaian tangan kanannya, 4 benda hitam dilemparkan ke pangkalan militer dari tengah gunung dengan bantuan gravitasi. Granat, ledakan, 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 ledakan. 4 ledakan tampaknya meledak pada saat yang bersamaan. Seketika, pangkalan militer di depan villa nomor 1 retak, menghasilkan celah.
Hadiah, teriak gadis itu dari suatu tempat di tengah gunung. Setelah itu, di tengah hutan lebat, Hansel bergegas dengan pintu keamanan yang didapatnya dari suatu tempat. Ledakan, Yasmin menarik pelatuknya. Peluru itu mendarat di tengah pintu keamanan tepat setelahnya. Namun, ketika pintu keamanan pecah, Hansel bergegas ke pangkalan militer sambil memegang lengan kirinya. Sebaliknya, peluru itu hanya memperlambatnya. Hansel tidak terluka sama sekali. Meskipun para prajurit secara fisik lebih kuat daripada orang biasa, mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih ketika mereka menghadapi seorang Grandmaster. Jeritan terus berlanjut. Dalam beberapa detik, lebih dari 20 tentara tewas. Ini adalah perintah militer. Menyebar. Jangan terlibat dalam api. Zakari meneriakkan perintahnya. Setelah itu, dia membuang jaketnya dan mengeluarkan pedang sebelum bergegas ke pangkalan militer. Ketika Zakari sampai ke pangkalan militer, pembudidaya setengah baya, Hansel, membunuh para prajurit di sana. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, seorang prajurit terbunuh. Itu seperti serigala ditempatkan di antara kawanan domba. Namun, selama pembunuhan Hansel, cahaya dingin disayat langsung ke lehernya. Hansel segera mundur sambil mencengkram leher seorang prajurit muda. Prajurit ini hampir tidak menimbulkan ancaman bagimu karena kamu bisa sampai sejauh ini. Aku akan membuat mereka mundur. Lalu, kamu bisa membunuhku dan melakukan apapun yang kamu mau, kata Zakari acuh tak acuh sambil memegang pedang dengan satu tangan. Mendengar itu, Hansel terkekeh dan meremas tangannya lebih erat. Seketika, prajurit muda itu mati. Kamu adalah Grandmaster fase pemula. Jadi, sepertinya Jonathan memiliki beberapa bawahan yang layak. Karena Hansel sudah kehilangan daging di pipi kirinya, dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun, siapapun bisa tahu apa yang dia maksud dengan menyatukan potongan-potongan itu. Dia melanjutkan, tapi, dari kelihatannya, kamu baru saja mencapai alam Grandmaster, bukan? Akan sangat disayangkan untuk membunuhmu. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan keluarga Osborn? Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku, kata Zakari dingin. Setelah itu, dia berkata kepada anak buahnya, kalian semua, mundur sejauh 50 meter. Serahkan ini padaku. Bab 565 bertemu pertandingan mereka. Zakari kemudian melibatkan pembudidaya paruh baya dalam pertempuran setelah memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Sementara itu, di dalam halaman villa nomor 1, gadis berambut pendek itu meraih salah satu tentara dan menahannya di depannya seperti tameng. Ayo, tembak. Mari kita lihat apakah pelurumu lebih cepat dariku. Meskipun dikelilingi oleh puluhan senjata yang mengarah padanya, gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau panik. Jika ada, bahkan ada kilatan kegembiraan di matanya. Para prajurit itu mengarahkan jari mereka ke pelatuk, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melepaskan tembakan. Gadis itu berdiri di depan rumah Smith, jadi peluru mereka juga bisa mengenai anggota keluarga Smith di dalamnya. Selain itu, mereka tahu betul bahwa mereka hanya akan membunuh sanderanya jika mereka menembaknya. Mengingat kecepatannya yang mengerikan, dia pasti bisa menghindari peluru mereka dengan mudah. Namun, mereka juga tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya memasuki mansion. Tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit itu, semua prajurit berada dalam dilema. Saat tegang itu terputus ketika suara yang jelas terdengar dari atas mansion. Aku ingin tahu, apakah kamu di sini untuk membunuh atau menculik? Gadis itu mendongak dan melihat Yasmin duduk di atap mansion. Kaki kirinya disangga dan senapan sniper sepanjang 2 meter diletakkan di lutut kirinya. Laras itu diarahkan ke gadis di bawah. Naluriku mengatakan bahwa wanita ini yang menembak Hansel. Dengan mengingat hal itu, pupil gadis itu mengerut saat dia bertanya, apakah kamu yang melepaskan 2 tembakan tadi? Yasmin tertawa kecil. Ya, itu aku. Juga, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda di sini untuk membunuh atau menculik? Apakah itu membuat perbedaan? Itu benar. Jika Anda di sini untuk membunuh, maka Anda akan ditembaki tanpa pandang bulu begitu Anda melakukannya. Saya ragu bahkan seorang Grandmaster akan bisa keluar hidup-hidup. Jika Anda di sini untuk menculik mereka, segalanya akan jauh lebih menarik. Kami tidak ingin Anda membunuh mereka, dan Anda juga tidak ingin kami secara tidak sengaja melukai para sandera. Itu akan meningkatkan taruhannya secara signifikan. Petik 2. Mata gadis itu berbinar setelah mendengar itu.
Dia kemudian melihat lebih dekat pada Yasmin, hanya untuk menggelengkan kepalanya dengan kecewa tak lama kemudian. Kau orang yang menarik. Sayangnya, Anda bukan seniman bela diri, jadi Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencoba dan menghentikan saya. Anda mungkin hebat dengan senjata, tetapi Anda terlalu dekat dengan saya sekarang. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap mata jika aku mau. Bagaimana jika aku ingin mencobanya? Tanya Yasmin sambil meletakkan senapan snipernya dan melompat turun dari atap. Gadis itu tertawa kecil saat melihat Yasmin berdiri di sampingnya. Kau akan mati jika melawanku seperti ini. Saya selalu mengatur pembunuhan, jadi saya tidak pernah benar-benar bertarung dengan seniman bela diri sebelumnya. Saya ingin mencobanya. Yasmin tersenyum padanya dan melambaikan tangannya sedikit, menyebabkan dua pistol perak terlepas dari lengan bajunya. Bang! Tanpa peringatan, Yasmin mulai menembak sambil tangannya menari-nari liar. Raut wajah gadis itu berubah seketika ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tembakan pertama dari Yasmin ditujukan ke kepala gadis itu, sedangkan tembakan kedua menembus tubuh Sandra dan langsung menuju jantungnya. Sisa tembakan tampak seperti ditembakkan ke arah yang benar-benar acak, tetapi gadis itu tahu bahwa itu dimaksudkan untuk memotong semua rute pelariannya. Dia akan terkena peluru lain jika dia mencoba menghindari dua yang pertama. Ini jebakan maut yang terbuat dari peluru. Aku tidak percaya aku ceroboh. Sudah terlambat bagiku untuk mengendalikannya dengan energi spiritualku sekarang. Hanya seseorang dari alam dewa yang memiliki energi spiritual yang cukup kuat untuk mengubah lintasan peluru, jadi itu juga bukan pilihan bagiku. Dia hanya manusia biasa, jadi bagaimana mungkin? Meski memiliki ekspresi tenang dan tenang, Yasmin sebenarnya sangat gugup. Analytical shooting adalah kartu truf terbesar yang dia miliki. Dengan mengamati pergerakan musuh, dia bisa memprediksi kemungkinan reaksi mereka ketika menghadapi bahaya dan menembak terlebih dahulu ke arah itu untuk memotong semua rute pelarian. Itulah konsep di balik analytical shooting. Namun, ketika melawan seorang Grandmaster, kesalahan perhitungan sekecil apapun dapat mengakibatkan kematiannya sendiri. Saat suara tembakan berkobar di luar, Jason dan dokter lainnya duduk di ruang tamu villa nomor 2 dan menatap dengan tenang data di layar. Seorang anak laki-laki yang mengenakan jas mengunyah beberapa makanan ringan sambil berkata dengan cemberut, kondisi pasien cukup stabil selama beberapa hari terakhir, jadi bertahan 12 hingga 13 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Katakan, Jason, apa yang terjadi di luar sana? Kenapa berisik sekali? Jason melontarkan senyum kepada bocah itu ketika dia mendengar itu. Oh, ini tidak seberapa dibandingkan saat kantor Asura baru saja didirikan. Baku tembak akan pecah sepanjang waktu. Kami akan melakukan operasi saat bom meledak tepat di luar gedung. Percakapan mereka terputus ketika seorang pria muda menendang pintu depan mansion hingga terbuka. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia memiliki pedang panjang di tangannya. Hai, saya datang untuk mengunjungi Sofia. Apakah dia di sini? Dia bertanya. Para dokter sangat ketakutan sehingga mereka hanya menatap pemuda itu dalam diam. Jason, di sisi lain, dengan tenang menyesap kopinya sambil menjawab, pasien masih dalam kondisi kritis. Mengunjungi tidak diperbolehkan saat ini. Petik 2. Dan bagaimana jika aku bersikeras untuk menemuinya? Ya. Tanya pemuda itu sambil tertawa kecil sambil berjalan ke arah Jason. Jason perlahan berdiri dan mengacungkan pisau bedah di tangan kanannya. Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Sepertinya kamu perlu perawatan sendiri. Petik 2. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Jason ketika dia menerjang ke depan, langsung menutup jarak 5 meter antara dia dan pemuda itu. Ding! Suara jernih bergema di seluruh ruangan saat pisau bedah berbenturan dengan pedang panjang. Karena lengah, pemuda itu terlempar ke belakang dan menabrak pintu depan. Saat dia menurunkan pandangannya, dia melihat sepotong kecil pedang panjangnya telah terkelupas. Ekspresi keserakahan berkedip di mata pemuda itu saat dia menatap pisau bedah Jason. Pedangku ditempa melalui teknik yang sangat spesial. Ini bukan benda ajaib, tetapi sangat tajam dan dapat memotong sebagian besar logam dengan mudah. Namun, pisau bedah itu mampu merusak pedangku dalam satu pukulan, jadi itu pasti benda ajaib. Itu adalah pedang yang sangat bagus yang kamu miliki. Sayang sekali itu agak kecil. Petik 2. Tidak. Itu cukup besar untuk melakukan operasi pada Anda, jawab Jason sambil dengan lembut meletakkan kacamatanya di atas meja di sebelahnya.
Dia kemudian melonggarkan dasinya sedikit sebelum menyerbu ke arah pemuda itu dengan kecepatan kilat. Ding, 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 ding. Suara pedang yang saling berbenturan berlanjut saat mereka bertarung. Saat mereka bertarung di teras sempit, pemuda itu tidak memiliki cukup ruang untuk menggunakan pedang panjangnya sepenuhnya. Jason bisa mendapatkan beberapa luka setelah bentrok puluhan kali. Karena serangan Jason sangat tepat dan ditujukan pada persendian dan arteri, kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan kematian. Setelah menghindari beberapa serangannya, pemuda itu bisa menyelinap ke halaman. Raut wajahnya berubah suram ketika dia melihat darah di pakaiannya. Villa nomor 2 seharusnya menjadi target yang jauh lebih mudah daripada villa nomor 1, tapi dia cukup sial untuk bertemu dengan orang aneh seperti Jason. Sepertinya saya harus meningkatkan permainan saya, atau saya tidak akan dapat menyelesaikan misi saya. Bab 566 Kemenangan Pirik. Saat pemuda itu memegang pedangnya, tatapan penuh tekad muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka ahli seperti Anda hadir di sini. Tampaknya jika saya tidak menghentikan semua pemberhentian, saya akan kesulitan pergi dari sini hidup-hidup, apalagi menyelesaikan misi. Petik 2. Senang kamu menyadari itu. Pisau operasi Jason yang panjangnya kurang dari 3 cm tampak lebih dingin di bawah sinar matahari. Ada campuran kegembiraan dan kegilaan di matanya saat dia menatap pemuda itu. Seolah-olah dia baru saja melihat seorang wanita telanjang, yang membuat lawannya tidak nyaman. Dia mengangkat tangan kanannya, pisau operasinya tampak seolah-olah hidup saat menari di ujung jarinya. Apakah kamu tahu, keluarga saya awalnya mengelola rumah sakit swasta. Tetapi karena ayah saya gagal menyelamatkan seorang murid dari keluarga cabang dari keluarga terhormat, semua orang di rumah sakit terbunuh. Saya selamat karena saat itu saya sedang berada di luar negeri. Setelah saya bergabung dengan kantor Asura dan berinteraksi dengan seorang seniman bela diri selama pertempuran, penelitian saya tentang seniman bela diri dimulai. Nyatanya, itu masih belum berhenti. Namun, seniman bela diri dari alam superior atau alam Grandmaster terlalu sulit ditemukan, dan Hades melarangku bereksperimen dengan anggota kantor Asura. Karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengoperasi Anda. Ambil ini. Setelah dia mengakhiri kalimatnya, Jason menggerakkan tangan kanannya, mengubah pisau operasi yang tajam menjadi seberkas cahaya yang terbang ke arah pemuda itu. Armor roh, aktifkan, teriak pemuda itu. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat terwujud menjadi baju besi tak terlihat, melindunginya. Roh hamburan, lepaskan. Dia memegang pedang dengan tangan kanannya sambil mengaktifkan teknik dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, kekuatannya tumbuh, dan tingkat kultivasinya secara paksa dinaikkan ke fase tengah alam Grandmaster. Jari-jari Jason menari-nari saat 3 pisau operasi lagi meluncur keluar dari lengan bajunya sebelum ditembakkan ke arah sekeliling lawannya seperti sinar cahaya. Sebagai seorang dokter, saya merasa terdorong untuk memberitahu Anda bahwa menaikkan tingkat kultivasi Anda secara paksa hanya akan lebih berbahaya daripada bermanfaat bagi Anda. Tutup mulutmu dan mati. Seru pemuda itu sambil meluncurkan dirinya ke arah Jason. Pedang di tangannya terangkat ke udara sebelum dia mencoba membelah tengkorak lawannya menjadi 2. Ding, 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 ding. Serangkaian suara benturan logam terdengar saat 4 pisau yang beroperasi mengenai titik lemah yang sama pada pedang panjang itu. Retakan, senjata di tangan pemuda itu pecah mengikuti suara retakan itu. Potongan pedang yang patah itu turun dan terbang menuju bagian belakang bahu Jason. Adapun bagian pedang yang masih berada di tangan lawannya, mendarat tepat di bahu kirinya. Darah menyembur keluar dari lukanya saat dia membiarkan dadanya disayat. Hanya ada ekspresi tenang di wajahnya. Ini sudah berakhir. Saat dia berbicara, keempat pisau operasi itu berbalik, terbang ke arah asalnya, dan menusuk leher dan tulang belakang pemuda itu. Kebencian muncul di mata pemuda itu saat dia menatap luka yang menjalar dari bahu kiri Jason ke sisi kanan perut. Keduanya tahu bahwa, terlepas dari penampilan luka yang mengerikan, itu hanya goresan karena bilahnya terlalu pendek. Jika pedang itu beberapa sentimeter lebih panjang, Jason pasti sudah kehabisan darah saat itu. Bersamaan dengan itu, meskipun pemuda itu memegang gagangnya dengan kedua tangannya, sebuah bilah patah muncul dari bagian belakang gagangnya. Pedang itu adalah senjata tipuan. Jika Jason berusaha menghindari pedang panjang itu dengan bersandar ke kedua sisi, bilah di ujung gagangnya akan langsung memotong lehernya. Namun,
Itu tidak berhasil karena dia satu langkah lebih lambat dari Jason. 4 pisau operasi yang menusuk tulang belakang pemuda itu secara akurat memblokir saraf dan meridiannya. Lengannya merosot dengan lemah, lalu dia jatuh ke tanah dengan mata melebar. Kau orang gila. Tidak dapat merasakan apapun di bawah lehernya, pemuda itu mengerti bahwa dia tidak akan pergi hidup-hidup. Presisi adalah keahlian terbaik ahli bedah. Aku akan mati jika seranganku gagal mematahkan pedangmu. Untungnya, saya membuat taruhan yang tepat. Jason berbicara saat dia duduk di tanah dengan wajah pucat dan menatap orang-orang yang berjalan keluar dari mansion. Cepat, beri aku transfusi darah, kurasa aku masih bisa diselamatkan, juga, lepaskan semua sendi di tubuh bocah ini, termasuk rahangnya. Tidak mudah untuk mendapatkan subjek tes yang prima. Dia tidak harus mati. Di luar Villano, 1, Zachary terbaring di tanah saat darah keluar dari hidung dan mulutnya. Di sebelahnya adalah mayat Hansel, dengan pedang bersarang di dadanya. Komandan, seorang dokter militer bergegas maju. Tidak ada yang berani memindahkan Zachary saat melihat kondisinya. Panggil Dr. Jason, buru-buru, teriak dokter militer. Di luar mansion, seorang remaja puber berjalan bersama Jason. Jason bertarung dengan seniman bela diri lain. Karena kehilangan banyak darah, kemampuannya untuk bergerak dibatasi. Saya wakil kepala tim medis khusus kantor Asura, Donald Chambers. Saya akan mengambil alih dan memimpin operasi medis ini. Semuanya, tolong pindahkan personel yang terluka ke satu tempat dan bangun ruang operasi steril sementara. Di militer, tidak ada yang peduli dengan usia seseorang karena kemampuan seseorang adalah satu-satunya hal yang penting. Pangkat mereka berarti bahwa mereka cukup terampil untuk memegang posisi itu. Mengikuti perintah Donald, seluruh pasukan bergerak cepat. Adapun Donald sendiri, dia menundukkan kepalanya dan mulai merawat cedera Zachary. Aku menggerakkan kepalamu dan membasuh darah di mulutmu. Jika tidak, Anda akan mati lemas. Dia mahir menggunakan gunting untuk memotong baju Zachary. Ketika dia melihat tulang rusuk pasien yang sudah runtuh, dia mengerutkan kening. Lukamu parah. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk menyampaikan perintah yang Anda miliki sebelum saya menyuntikkan anestesi ke tubuh Anda dan segera memulai operasi Anda. Zachary menoleh ke ajudan di sisinya dan berkata, padamkan api. Hitung jumlah total personel yang terluka dan tewas. Hubungi Hades. Laporkan semua yang terjadi dalam pertempuran ke Hades. Pada saat saya tetap tidak sadar, saya akan membiarkan Anda mengambil alih pertahanan. Sebelum Hades tiba, Anda tidak boleh mengizinkan siapapun mendekati Villano. 2. Roger, seru ajudan dengan mata memerah. Zachary kemudian menoleh ke Donald, yang berjongkok di sebelahnya. Ada seorang wanita di halaman bernama Yasmin Zielinski. Dia yang ingin digunakan Mer Goldstein. Tanpa dia, kita tidak akan bisa melindungi Josephine. Jangan biarkan dia mati. Donald melirik wanita di sebelahnya. Setelah menerima pesanannya, dia memimpin sekelompok orang ke Villano. Setelah orang di sebelahnya menyerahkan jarum suntik, Donald menusukkannya tepat ke bahu Zachary. Di halaman villa nomor 1, seorang wanita berambut pendek sedang berbaring di tanah. Darah hitam terus mengalir keluar dari 2 lubang peluru di tubuhnya. Duduk di seberangnya adalah Yasmin, yang memeluk lututnya di tanah. Darah hitam menetes dari moncong pistol di tangan Yasmin. Apakah ini yang bisa dilakukan oleh para Grandmaster? Anda bisa membatasi pergerakan orang. Pada saat ini, pakaiannya robek berkeping-keping, dan darah hitam mengalir keluar dari luka yang sangat halus di tubuhnya. Mata wanita berambut pendek itu berbinar. Aku biasanya sangat berhati-hati, aku benar-benar tidak tahu kapan kamu melepaskan racun. Aku tidak meracunimu, aku meracuni diriku sendiri. Jika lukamu tidak terkena darahku, kamu akan baik-baik saja, kata Yasmin sambil tersenyum. Wanita berambut pendek itu juga. Racun yang mampu membunuh seorang Grandmaster juga mampu membunuhmu. Mengapa kamu rela pergi sejauh ini untuk membunuhku? Petik 2. Kenapa tidak? Kata Yasmin, wajahnya pucat. Itu adalah pertaruhan yang ingin saya ambil. Seseorang akan memberi saya transfusi darah nanti. Begitu dia berbicara, seorang wanita jangkung dan ramping memasuki halaman. Saya anggota tim medis khusus kantor Asura, Kelsey Parham. Tolong beritahu saya golongan darah Anda, Bu Yasmin. Kami akan segera membuat pengaturan untuk transfusi darah. Bab 567 Situasi Aneh dan Putus Asa. Jonathan saat ini berada di Summerbang Abyss yang sebenarnya.
Seperti yang dikatakan Sophus, semakin jauh seseorang masuk ke Summerbang Abyss, semakin sedikit kabut yang terbentuk. Saat ini, tidak ada kabut yang terlihat di tempat dia berdiri. Namun, meskipun kabut telah hilang, lingkungan di dalam Summerbang Abyss sangat berbeda dari yang ada di luar. Perbedaan yang paling mencolok adalah floranya. Di luar Summerbang Abyss, pohon pinus adalah pemandangan umum di Gunung Summerbang. Vegetasi pegunungan juga terlihat di mana-mana. Namun, setelah dia memasuki Summerbang Abyss, semua tanaman yang ditemui Jonathan adalah tanaman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu membangkitkan perhatiannya. Selama bertahun-tahun dia memimpin kantor Asura untuk menaklukkan Canaya, dia telah menginjakkan kaki ke setiap sudut negara. Karena itu, dia sangat berpengetahuan tentang banyak hal. Namun, tak satu pun tanaman di Summerbang Abyss, baik dari segi bau maupun bentuknya, tidak asing baginya. Beberapa tanaman bahkan memiliki warna hijau yang tidak alami. Apakah saya masih di Canea? Jonathan dikejutkan oleh flora di sekitarnya. Di depannya, kumbang seukuran bola pimpong perlahan memanjat pohon pendek yang sedikit lebih tinggi dari seseorang. Karena tingkat kultivasi alam dewanya, dia telah mencapai kemampuan untuk melihat berbagai hal dengan sangat detail. Jadi, saat dia menatap serangga itu, dia mempelajari seluk-beluk penampilan makhluk itu. Meskipun kumbang itu tampak kikuk, kecepatan panjatnya sangat cepat. Di kedua sisi rahang kumbang ada dua penjepit. Saat makan, kumbang hanya perlu menggigit kuat dengan penjepitnya untuk memotong daun seukuran telapak tangan sebelum dengan cepat menggigitnya. Hal yang paling menggelitik Jonathan adalah kenyataan bahwa dia bisa merasakan energi spiritual samar berdenyut dari kumbang. Bagaimana ini mungkin? Anehnya, Jonathan menutupi jari-jari di tangan kanannya dengan lapisan energi spiritual sebagai pelindung sebelum meraih kumbang. Ketika dia melakukan itu, kumbang itu berjuang keras. Tiba-tiba, dia merasakan sentakan rasa sakit yang berasal dari jarinya. Kaki serangga itu benar-benar menusuk kulitnya. Kemudian, kumbang itu menggunakan penjepitnya yang tajam untuk menggigit jari Jonathan dengan ganas. Terkejut, dia dengan cepat menekan kumbang dan meremasnya seperti telur. Bau yang sangat busuk dengan cepat menyebar dari tangannya dan mengganggu panca inderanya. Dia mengerutkan kening saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap mayat serangga itu. Apa yang terjadi dengan bak ini? Tentu, lapisan armor yang aku buat dengan energi spiritual tipis, tapi serangga seharusnya tidak bisa menembusnya. Tetap saja, saya melihat serangga itu menusuk kakinya melalui kulit saya dan masuk ke dalam daging saya, seperti pisau yang memotong puding. Sepertinya tidak ada yang menghalangi bak sama sekali. Armor saya yang terbuat dari energi spiritual sangat lemah seperti balon yang bisa dengan mudah ditusuk oleh jarum. Saat Jonathan masih mengamati serangga itu, banyak suara gemerisik terdengar di sekitarnya. Dia berbalik dan melihat serangga lain yang tampak persis seperti yang dia bunuh di pohon aslinya. Itu mengangkat penjepitnya dan melambaikannya terus-menerus, tampak seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kemudian kumbang itu melompat lurus ke arahnya. Dia mengelak, tetapi sekaligus, lusinan kumbang hitam yang sama mulai bergegas ke arahnya. Tanpa pilihan lain, dia mengaktifkan medan kekuatan Grandmaster Realm. Segera, segala sesuatu dalam radius 5 meter dari dirinya membeku seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Ratusan kumbang dibuat tidak bergerak di udara. Jonathan dengan cepat memperluas indera spiritualnya sejauh 50 meter ke segala arah, dan dia segera mendeteksi kumbang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dari tanah dan pepohonan. Meskipun dia hanya secara kasar memeriksa sekelilingnya dengan indera spiritualnya, dia bisa merasakan setidaknya 100.000 kumbang berkumpul menuju lokasinya. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi melihat warna asli tanah karena seluruhnya tertutup oleh kumbang hitam. Bagian terburuknya adalah kumbang yang terperangkap di medan gayanya mulai bergerak lagi. Karena kumbang bisa menembus armor roh Jonathan dengan mudah, itu berarti makhluk itu memiliki semacam kemampuan untuk melawan teknik energi spiritual. Prinsip di balik medan gaya Grandmaster adalah hanya menggunakan energi spiritual murni seseorang untuk mencakup rentang tertentu di sekitar tubuh pengguna. Kemudian, mereka akan memadatkan energi spiritual untuk memaksa segala sesuatu di sekitar pengguna untuk membeku. Namun, tidak mungkin efek itu bertahan lama terhadap kumbang dengan kemampuan untuk melawan energi spiritual. Saya telah menyodok sarang lebah. Saat Jonathan menatap serangga yang membanjiri ke arahnya, merinding merayapi tubuhnya.
Tanpa ragu, dia melompat jauh dan mulai berlari. Di belakangnya, kumbang yang sebelumnya tidak bergerak di udara melepaskan diri dari efek medan gaya dan mulai berjatuhan. Kemudian, pemandangan paling menakutkan terbentang di depan matanya. Kumbang yang jatuh mulai melebarkan sayapnya. Setelah kumbang pertama merentangkan sayapnya, seolah-olah saklar telah dihidupkan untuk sisa gelombang kumbang. Mereka semua merentangkan sayapnya juga dan terbang lurus ke arahnya. Apa-apaan ini? Jonathan mengutuk sambil menatap awan kumbang yang mengejarnya. Dia kemudian menghilang ke dalam kabut seperti orang gila. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari, tetapi menurut perkiraannya, sudah lebih dari 10 menit sejak dia mulai berlari. Rencana pelariannya berhasil karena kumbang tidak lagi mengejarnya. Seorang seniman bela diri Rilem Dewa mampu melompat lebih dari 10 meter pada suatu waktu. Jadi, setelah berlari dengan kecepatan penuh selama lebih dari 10 menit, dia setidaknya lebih dari 10 kilometer jauhnya dari tempat sebelumnya. Saat dia bersembunyi di pohon crimson yang tidak disebutkan namanya, dia sedikit terengah-engah. Dia meraih pecahan perunggu yang diberikan Sophus kepadanya dan menyuntikkannya dengan sedikit energi spiritual. Pecahan itu langsung menjadi halus. Segera, sebuah pesan muncul di permukaan, "Saya pikir Anda mengatakan itu tidak berbahaya, Sophus. Aku hampir mati setelah dikejar oleh sekawanan serigala." Beberapa saat setelah pesan itu muncul, lebih banyak kata muncul di bawah. "Hal yang saya temukan adalah pohon anggur. Itu merayap seperti hidup. Untungnya, saya bergerak cukup cepat dan berhasil lolos dari jangkauan serangannya." Pesan lain berbunyi, "Saya menemukan buah dengan energi spiritual di dalamnya, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk memakannya." Jika orang melihat bagaimana pesan itu muncul di pecahan, mereka tidak akan berpikir itu terlalu berbeda dari menggunakan aplikasi perpesanan di telepon. Jonathan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika dia membaca pesan-pesan itu. Sophus telah memberi semua orang pecahan cermin perunggu. Thorkild dan Bertel masuk bersama. Laurin dan Irving, di sisi lain, telah masuk setelah Jonathan melakukannya, jadi dia tidak tahu apakah mereka masuk bersama. Namun, setelah membaca pesan-pesan itu, dia merasa bahwa mereka semua bergerak sendiri. Paling tidak, mereka tidak berhubungan satu sama lain berdasarkan apa yang mereka tulis. Meskipun sumber Bang Abis adalah lokasi yang sangat berbahaya dan tidak biasa, Sophus mengatakan tidak. Apa yang dia coba lakukan? Jonathan mengernyitkan alisnya. Bab 568 Kesejahteraan Masyarakat Umum. Ada ekspresi hikmat di wajah Jonathan saat dia menatap cermin perunggu yang pecah di tangannya. Meskipun pesan tersebut ditampilkan, tidak ada informasi pengirim atau kode unik untuk mengidentifikasi pengirimnya, sehingga dia tidak dapat mengetahui siapa pengirim pesan tersebut. Dari beberapa pesan pertama, Jonathan masih bisa mengetahui bahwa itu adalah percakapan antara tiga pihak. Namun, saat dia membaca, dia menjadi bingung dan tidak bisa lagi mengaitkan pesan tersebut dengan pihak tertentu. Ide untuk membuat cermin perunggu sebagai alat komunikasi memang bagus, tetapi desainnya buruk, dan dengan demikian, produk akhirnya sangat tidak berguna. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat baterainya sudah penuh, namun tetap tidak ada penerimaan. Sumber Bang Abis benar-benar tempat yang menakjubkan. Jonathan berbalik dan melihat ke arah kabut tebal di satu sisi jurang. Meski tempatnya sedikit tidak biasa, menurut Jonathan tidak terlalu buruk, karena tidak akan sulit baginya untuk menemukan jalan keluar. Dia tahu yang perlu dia lakukan hanyalah menuju ke kabut tebal, dan dia akan segera keluar. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit gangguan energi spiritual yang datang dari kejauhan di depannya. Ada perkelahian yang terjadi di luar sana. Jonathan sedikit mengernyit, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan berlari ke arah gangguan energi spiritual. Di lembah, Laurin mengayunkan pedangnya dan gelombang energi pedang yang kuat memancar darinya. Ada siluet yang bergerak cepat berputar-putar di sekelilingnya dan dengan cepat semakin dekat dengannya. Bidang pedang muncul. Laurin membuat gerakan dengan salah satu tangannya saat dia melantunkan, dan seketika, semua energi pedang berbalik dan berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pusaran pelindung di sekelilingnya. Saat itu, sebuah telapak tangan hitam muncul di depannya, dan itu menuju ke kepalanya. Ketika itu muncul, kumpulan energi pedang pelindungnya langsung condong ke arahnya dalam upaya untuk memblokirnya. Boom, boom, mengikuti suara ledakan, sosok hitam melompat ke udara dan mendarat dengan kuat di atas batu besar. Laurin,
Tampak serius, pedangnya diarahkan langsung ke arah pria berbaju hitam. Kamu siapa? Mengapa Anda menyelinap pada saya? Wajah lawannya sepenuhnya tersembunyi di balik topeng hitam penuh. Topeng dan pakaiannya tampaknya dibuat secara khusus, karena bisa menghalangi indera spiritualnya. Aku membunuhmu untuk kesejahteraan masyarakat umum, kata pria berbaju hitam dengan suara serak. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, letakkan senjatamu dan menyerahlah. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Menyerah. Saya, Laurin menyeringai. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Mari kita coba, kalau begitu. Yah, karena kamu memintanya. Pria berbaju hitam itu terkikik, dan dengan memutar pergelangan tangannya, sebuah kapak panjang yang sudah usang secara ajaib muncul di tangannya. Mata Laurin menyipit saat pandangannya tertuju pada kapak hitam. Kapak itu panjangnya sekitar 2 meter dan gagangnya sangat usang sehingga terlihat seperti bisa hancur kapan saja. Kepala kapak juga penuh dengan karat. Meskipun terlihat lusuh, di tangan pria berbaju hitam itu memberikan perasaan yang mengesankan dan menakutkan. Membunuh. Pria itu meraung dan melompat ke udara. Dengan pemasukan energi spiritualnya yang sangat besar, rune misterius mulai muncul di kapak, dan dalam waktu singkat, seluruh kapak diselimuti oleh simbol-simbol aneh itu. Bayangan samar muncul di belakang pria itu. Itu adalah siluet makhluk aneh dengan 2 tanduk di kepalanya memegang kapak besar. Kilatan ketakutan muncul di mata Laurin ketika dia merasakan gelombang energi yang kuat datang dari lawannya. Unum, ke langit. Dengan nyanyian lain, diikuti dengan perubahan gerakan tangannya, energi spiritual Laurin segera mengalir kembali ke tubuhnya. Pedang di tangannya mulai bergetar hebat, menyebabkan suara gemuruh yang samar. Dia tidak membuat gerakan mewah atau sembrono. Dengan hanya jentikan pedangnya yang sederhana namun kuat, dia langsung menghadapi kapak besar yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Baik Laurin dan pria berbaju hitam melakukan yang terbaik untuk memasukkan semua energi spiritual mereka ke dalam serangan yang menentukan itu. Saat senjata mereka bertemu, 2 gelombang energi spiritual yang intens berbenturan dan meledak. Laurin memuntahkan seteguk besar darah saat dia dikirim terbang mundur ke lembah. Ledakan, tanah berguncang ketika dia melakukan pendaratan keras di lembah. Pedangnya terlepas dari tangannya, dan dia meringkuk di tanah kesakitan. Tubuhnya mengalami syok setelah benturan yang kuat, dan energi spiritual di meridiannya menjadi kacau di dalam tubuhnya. Terluka parah, dia tidak bisa bergerak dan terbaring lumpuh di tanah. Pria berbaju hitam mendekatinya perlahan dengan kapak di tangan. Jadi inilah yang mampu dilakukan oleh gadis poster dari sekte hantu. Saya tidak terkesan sama sekali. Kamu siapa? Laurin mendesis melalui giginya yang terkatup. Tersembunyi di tangannya adalah jimat kuning yang diberikan oleh tuannya sebelum dia berangkat untuk perjalanan. Saat menghadapi bahaya, yang perlu dia lakukan hanyalah mengoleskan darahnya sendiri pada jimat itu untuk mengaktifkannya, dan dia bisa memanggil malaikat spiritual dari alam Grandmaster. Namun, karena jimat itu hanya bagus untuk sekali pakai, Laurin tidak ingin menggunakannya kecuali dia putus asa dan dalam bahaya besar. Dia bahkan belum mengetahui siapa lawannya, jadi dia tidak mau menggunakan jimat penyelamat hidupnya yang berharga. Tidak masalah siapa saya, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda harus mati. Pria berbaju hitam itu sudah mendekati Laurin saat dia berbicara. Tepat ketika dia hendak meletakkan tangannya di atasnya, dia tiba-tiba membeku, lalu berbalik untuk melihat ke atas lembah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berbalik dan pergi. Dengan beberapa langkah cepat, pria itu menghilang dari jangkauan indera spiritual Laurin, dan kehadirannya tidak dapat dideteksi lagi. Laurin menghela napas lega, tetapi saat dia berhasil berjuang dan duduk, siluet lain melompat turun dari atas dan mendarat 100 meter darinya. Itu adalah Jonathan, dan keduanya terpana melihat satu sama lain. Sebelumnya, Jonathan merasakan gelombang energi spiritual yang mengganggu, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki penyebab fenomena yang tidak biasa itu. Ketika dia mengikuti gangguan di udara dan mencapai lembah, dia terkejut melihat Laurin duduk di tanah, tampak kusut. Jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sana. Apakah kamu baru saja bertengkar dengan seseorang? Tanya Jonathan. Seorang pria mencoba membunuhku. Laurin masih memegang pedangnya dan dalam mode bertahan ketika dia berbicara dengan Jonathan. Siapa itu? Aku tidak tahu, jawab Laurin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Diam-diam, dia mengoleskan setetes darah ke jimat itu. Pria itu berpakaian hitam,
dan wajahnya juga tertutup topeng hitam. Pakaian dan topengnya harus terbuat dari bahan khusus. Indera spiritual saya tidak dapat menembusnya. Tapi ada satu hal yang saya yakini. Dia pasti salah satu dari kita karena dia tahu aku berasal dari sekte hantu. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Jonathan mau tidak mau bertanya, kami berenam masuk bersama. Selain saya, Irving, Bertel, Thorkild, atau Sophus. Apakah Anda menyinggung salah satu dari mereka? Lauren menggelengkan kepalanya, lalu berkata, oh, pria itu juga mengatakan dia membunuhku demi kesejahteraan masyarakat umum. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Jonathan dengan waspada. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba membingungkan Jonathan. Anda tidak mencurigai saya, bukan, Miss Blackwood? Bab 569 Kecurigaan. Lauren tidak menjawabnya, tetapi dia menjauh darinya dengan hati-hati dengan pedang di tangannya. Saat Jonathan mendirikan kantor Asura, tujuannya adalah untuk menstabilkan Canaya. Setelah dia mencapai itu, dia menghentikan perluasan organisasi. Pada saat itu, semua keluarga terhormat juga telah pulih dari keterpurukan yang mereka derita 10 tahun lalu saat insiden keluarga Whiteley. Mereka sekali lagi siap untuk memperebutkan kekuasaan. Namun, situasinya telah berubah. Alih-alih bertarung satu sama lain untuk memperebutkan wilayah seperti yang mereka lakukan 1 dekade lalu, mereka menargetkan kantor Asura di babak terakhir permainan perebutan kekuasaan mereka. Selain Yaleview, Canaya lainnya berada di bawah kendali kantor Asura. Dengan demikian, siapapun yang mengambil alih kantor Asura akan menguasai mayoritas Canaya. Itulah alasan keluarga Osborne mulai memilih Jonathan dan menjadi musuh bebuyutannya. Meskipun keluarga terhormat lainnya tidak terlibat dalam pertempuran untuk kantor Asura, itu adalah pemahaman yang tak terucapkan di antara keluarga bahwa mengendalikan kantor Asura akan menjadi tujuan akhir mereka. Sisanya hanya menunggu di samping, berharap yang lain akan melemahkan kantor Asura terlebih dahulu sebelum mereka masuk untuk mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Mereka semua tahu jika kantor Asura berada di bawah kendali mereka, keluarga mereka akan lebih kuat daripada keluarga Whiteley yang dimusnahkan. Mereka akan naik di atas keluarga terhormat lainnya. Keluarga di belakang kantor Asura akan menjadi penguasa de facto Canaya dan, tanpa diragukan lagi, pemenang utama dalam permainan kekuasaan. Jonathan, sebagai pendiri kantor Asura, tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa konfrontasi antara kantor Asura dan keluarga terhormat tidak dapat dihindari. Sejak berdirinya kantor Asura, mereka telah meletakkan dasar Canaya baru, yang tidak ada monopoli. Mereka tidak bermaksud memonopoli pasar dalam pengertian komersial. Mereka menentang monopoli kekuasaan. Kantor Asura ingin membangun sebuah Canaya di mana Canayan umum memiliki hak suara di negara mereka. Kekuasaan seharusnya tidak berada di tangan keluarga terhormat itu. Meskipun Lauren adalah keturunan dari keluarga terhormat, dia harus mengakui bahwa, di satu sisi, kematian keluarga terhormat adalah demi kebaikan masyarakat umum. Dengan pemikiran itu, Lauren secara naluriah menahan rasa sakit dari luka-lukanya dan mundur dari Jonathan. Aku tidak tahu apakah itu kamu, tetapi diperingatkan bahwa aku tidak akan ragu untuk melawan jika kamu mendekatiku. Dengan jimat di tangannya, dia perlahan mundur ke belakang sampai dia berada di sekitar gunung. Begitu dia yakin Jonathan tidak bisa melihatnya, dia segera berbalik dan melarikan diri. Saat Jonathan berbalik untuk memeriksa kawah besar di lembah, dia mulai menganalisis situasinya. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Lauren sebelumnya, selama perjalanan mereka yang membosankan di sana, dia telah membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak lemah. Namun, menilai dari kerusakan di tempat yang ditinggalkan oleh pertempurannya dengan pria misterius itu dan luka yang dilihatnya pada dirinya, Jonathan dapat mengatakan bahwa lawannya telah mengalahkannya dengan mudah. Irving dan Sophus pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun Bertel dan Thorkild, mereka biasa-biasa saja. Namun, ada kemungkinan mereka hanya tidak memamerkan keahlian mereka yang sebenarnya, jadi Jonathan tidak bisa menghapusnya sepenuhnya juga. Fauna aneh, flora unik, dan sekarang penampilan seorang pembunuh. Perjalanan ini semakin menarik. Jonathan mengeluarkan cermin perunggu yang pecah dan melihat pesan baru yang ditulis dengan tulisan tangan rapi di atasnya. Pesannya adalah, saya Lauren. Seorang pria misterius mencoba membunuhku. Dia berpakaian hitam, memakai topeng hitam, dan menggunakan kapak sebagai senjatanya. Seseorang menjawab, di mana Anda?
Yang lain menulis, adakah fitur khusus lainnya tentang pria itu? Bagaimana keahliannya? Pesan terakhir berbunyi, sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sumber Bang Abis. Hati-hati, semuanya. Pesan muncul terus-menerus, tapi seperti biasa, tidak ada yang tahu siapa yang mengirim pesan tersebut. Sebuah pesan baru datang, hai semuanya, kami tidak tahu siapa di balik pesan yang mana, jadi bolehkah saya menyarankan agar kami memberi awalan inisial pada pesan kami. L, seperti ini. Dua pesan dari Lauren muncul di cermin secara berurutan. Saya akan menyalakan pohon sebagai tanda agar Anda dapat menemukan saya. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, kami berdua dari Sekte Hantu. Anda bisa mempercayai saya dan datang kepada saya. Itu jelas pesan dari Irving. Setelah itu, dua pesan lagi masuk. B. Thorkild, kita juga harus berkumpul. T. Saya sibuk melawan sekelompok monyet. Tempat ini. Pesan Thorkild tidak lengkap, kemungkinan besar karena dia berada di tengah pertempuran sengit. Jonathan mengikuti semua pesan, dan dia senang mereka akhirnya menemukan cara untuk berkomunikasi dengan baik. Namun, matanya menyipit saat membaca pesan berikutnya. L. Aku Lauren yang asli. Saya diserang sebelumnya dan baru berhasil selamat sekarang. Siapa yang barusan menyamar sebagai saya? Pesan itu berhasil menghentikan arus komunikasi di cermin. Cermin itu memungkinkan pengguna untuk menulis di atasnya menggunakan energi spiritualnya, dan pengguna lain yang memegang pecahan cermin yang sama akan dapat membaca pesan tersebut. Sayangnya, tidak ada fitur keamanan bawaan untuk memeriksa identitas pengguna, jadi meskipun mereka memiliki ide untuk menambahkan awalan nama mereka sebagai sarana untuk mengidentifikasi satu sama lain, itu bukanlah bukti yang bodoh metode. Sama seperti pesan yang dipalsukan, dengan menambahkan huruf L di depan pesannya, Jonathan dapat dengan mudah membuatnya seolah-olah itu adalah pesan dari Lauren. Adapun tulisan tangan, sebagai Grandmaster dengan mata yang bagus untuk detail, akan mudah bagi mereka untuk memalsukan tulisan tangan orang lain. Situasi menjadi sangat membingungkan dan rumit. Selain dirinya dan Lauren, salah satu dari 4 pria lainnya bisa jadi adalah pria misterius berbaju hitam itu. Karena siapapun dapat menyamar sebagai salah satu pengguna di sistem perpesanan cermin, kepercayaan yang dimiliki setiap orang untuk satu sama lain benar-benar hilang. Begitu kecurigaan muncul, akan sulit untuk menyelamatkan kepercayaan itu. Dengan munculnya pesan palsu itu, Lauren yang asli akan waspada. Dia akan bertanya-tanya apakah pesan dari Irving benar-benar darinya. Bahkan jika dia melihat sinyal menyala yang dikirim oleh Irving, dia tidak akan berani pergi menemuinya, karena takut dia akan menemukan pembunuh misterius itu di sana. Demikian pula, Irving tidak akan berani menyalakan pohon dan mengumumkan lokasinya agar dunia tahu. Dia harus mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi dirinya sendiri sehingga si pembunuh tidak mengejarnya. Sebuah pesan sederhana berhasil menimbulkan rasa was-was di antara keenamnya. Cermin perunggu adalah hadiah dari Sophus dengan tujuan agar mereka tetap terhubung selama mereka berada di sumber Bang Abis. Namun, itu telah menjadi penyebab meningkatnya kecurigaan di dalam grup. Tidak ada yang tahu apakah itu niat asli Sophus, atau jika orang lain memanfaatkan celah tersebut untuk menimbulkan ketidakpercayaan. Jonathan mengerutkan kening ketika dia mengingat wajah muda Sophus itu. Setelah beberapa pertimbangan, dia memfokuskan energi spiritualnya pada jarinya dan mulai menulis pesan. Sophus, cermin ini hadiah dari kamu. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang baik untuk kekacauan ini, saya akan menganggap Anda adalah pria berbaju hitam, dan saya akan mengejar Anda. Saat itu, Irving sedang berteduh di bawah pohon besar, dan wajahnya tertunduk saat melihat pesan terbaru di cermin. Sialan. Saya yakin Jonathan mencoba menyebarkan perselisihan antara Sophus dan saya. Meskipun dia mengutuk dan bersumpah atas pesan palsu yang ditulis atas namanya, dia tidak membalas dengan sanggahan. Pertanyaan yang diajukan dalam pesan palsu itu valid, dan dia juga ingin mendengar dari Sophus. Penggunaan cermin perunggu disalahgunakan, tetapi pemiliknya, Sophus, tidak mengatakan sepatah kata pun tentangnya. Nyatanya, di antara keenamnya, dia adalah satu-satunya yang belum menggunakan cermin untuk berkomunikasi dengan grup. Selain Irving, 4 orang lainnya juga menatap cermin masing-masing, menunggu jawaban Sophus. Bab 570 Kesempatan. Saat dia berdiri di puncak gunung, Jonathan menatap cermin perunggu di tangannya dengan dingin. Untuk beberapa alasan,
pengiriman pesan berhenti sejak dia menyamar sebagai Irving untuk menanyai Sophus. Namun, 10 menit kemudian, kata-kata itu akhirnya muncul lagi di cermin, bukan urusanku. Meskipun tidak ada nama, Jonathan tahu hanya dengan satu pandangan bahwa itu adalah jawaban Sophus. Baik, tapi setidaknya bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi di Summerbang Abyss? Sebelum kami masuk, Anda dengan jelas mengatakan tidak akan ada bahaya. Setelah melihat kata-kata itu, Jonathan melengkungkan bibirnya menjadi setengah senyuman. Seseorang berpura-pura menjadi saya untuk mengajukan pertanyaan ini. Jika saya harus menebak, saya akan mengatakan kemungkinan besar Irving. Lagi pula, mengingat keunikan cermin, siapa yang bisa tahu pasti? Saat itu, baris kata muncul di cermin lagi, saya mengundang Anda semua untuk membantu melacak mentor saya, jadi mengapa saya membahayakan siapapun? Sejujurnya, Summerbang Abyss awalnya adalah rahasia yang sangat dijaga dari Sekte Phoebus. Saya yakin Anda semua telah menyadari sekarang bahwa meskipun tempat ini penuh dengan bahaya, tempat ini juga penuh dengan energi spiritual. Anda telah menghadapi banyak serangan dari binatang iblis yang bersembunyi di jurang, tetapi seperti kata pepatah, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula hadiahnya. Percayalah pada saya ketika saya mengatakan Summerbang Abyss memiliki tanaman ajaib yang adil. Saya baru berlatih selama 4 tahun, namun saya telah berubah dari manusia biasa menjadi seorang Grandmaster. Itu hanya mungkin karena saya menemukan ramuan spiritual yang unik di sini. Tentu saja, semua orang bebas mencari harta karun yang tersembunyi di tempat ini. Adapun pria berbaju hitam, saya tidak tahu siapa dia, tapi yakinlah bahwa saya akan mengambil tindakan yang sesuai jika saya melihatnya. Demikian pula, jika ada di antara Anda yang melihat mentor saya di Summerbang Abyss, tolong beritahu saya. Lagi pula, saya sudah membayar semua orang, jadi saya harap Anda akan bekerja dan berusaha. Dengan itu, cermin terdiam. Kerutan Jonathan semakin dalam saat dia menatapnya. Menilai dari seberapa serius pesan itu terdengar, dia yakin Sophus lah yang membalas. Namun, jika yang terakhir bukan pria berbaju hitam, lalu siapakah itu? Sisi baiknya, pesan tersebut juga mengungkapkan banyak informasi penting tentang Summerbang Abyss, termasuk fakta bahwa di dalamnya terdapat beberapa tanaman paling ajaib di dunia. Siapa yang akan membayangkan bahwa tanaman itu dapat mendorong orang biasa ke fase lanjutan alam Grandmaster dalam waktu 4 tahun? Orang-orang seperti Laurin tidak hanya ingin mendapatkannya, tetapi bahkan seseorang di alam dewa seperti Jonathan juga akan tergoda olehnya. Tidak mengherankan, godaan yang tak tertahankan itu membuat Laurin dan yang lainnya berubah pikiran. Sejak pria berbaju hitam itu muncul, mereka kurang lebih memutuskan untuk mundur dengan tergesa-gesa. Lagi pula, meskipun mereka telah mengambil uang Sophus dan berjanji untuk menemukan mentornya, tidak mungkin mereka mempertaruhkan nyawa untuk itu. Namun, segalanya berbeda sekarang. Jika ada tanaman rahasia yang dapat membantu menghasilkan Grandmaster hanya dalam 4 tahun, mengeluarkannya dari Summerbang Abyss pasti akan mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Bahkan jika mereka memakan tanaman pada tingkat kultivasi Grandmaster mereka saat ini, mereka mungkin dapat mencapai terobosan ke alam dewa. Kultivasi selalu merupakan tindakan yang menentang hukum alam, jadi setiap terobosan, terlepas dari besarnya, tidak akan pernah gagal menggairahkan para pembudidaya. Sekarang ada peluang kemajuan dalam jangkauan mereka, mengapa ada orang waras yang menyerah? Jonathan, juga, tidak terkecuali saat dia tersenyum. Sebelumnya, saat dia melawan Garrison dari keluarga Osborn, hentakan bel telah melukai Meridian dan medan energinya. Oleh karena itu, yang paling dia butuhkan adalah energi spiritual untuk diisi ulang dan dipulihkan. Sekarang entah bagaimana dia telah menemukan jalannya ke Summerbang Abyss, dia merasa seolah-olah takdir yang membawanya ke sana. Setelah menyingkirkan cermin perunggu, Jonathan melihat sekeliling sebentar dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan yang diambil Laurin. Semakin jauh dia berkelana ke dalam hutan lebat, semakin dia bisa merasakan perubahan energi spiritual di udara. Meskipun Sophus mengatakan bahwa ada tumbuhan ajaib yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, masalahnya adalah saya tidak dapat mengidentifikasi lebih dari setengah vegetasi di sini. Jika saya mencobanya satu persatu, ada kemungkinan besar saya akan mati karena keracunan bahkan sebelum saya dapat menemukan tanaman yang tepat. Alih-alih mengambil risiko itu,
saya mungkin juga menemukan tempat dengan energi spiritual yang tinggi untuk memulihkan dan mengolah inti emas saya. Setelah merasakan riak energi spiritual di udara, Jonathan melaju dengan kecepatan penuh. Namun, bahkan dia tidak menyadari bahwa tempat yang dia tuju adalah wilayah inti dari energi spiritual. Sementara itu, di unit kejahatan berat di Summerbang, Leslie sedang memegang secangkir kopi saat 20 petugas polisi yang tampak lelah berkumpul di sekelilingnya. Saat itu, semua mata tertuju pada layar lebar di depan mereka, di mana video interogasi rumah sakit Maverick diputar sebanyak 4 kali. Meski begitu, semua orang masih menemukan kesaksian yang terakhir sangat membingungkan. Begitu video berakhir, seorang pria parubaya berambut abu-abu berdiri dengan sebatang rokok di mulutnya. "Hei, Bryce, kamu ahli dalam membaca ekspresi mikro. Apakah Anda pikir orang ini mengatakan yang sebenarnya?" Dia bertanya. Setelah mendengar itu, pria bernama Bryce menghela nafas panjang sebelum meletakkan tumpukan catatannya di atas meja. Meskipun deskripsi tersangka tentang Ryan Leiter sangat fantastis, berdasarkan pengalaman saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa kesaksian Maverick Carson adalah benar. Detik berikutnya, keheningan berat menimpa kantor. Jasper mematikan rokoknya di asbak, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. "Kami telah menangani penjahat dan tersangka yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya juga adalah seniman bela diri. Syukurlah, mereka hanya secara fisik lebih bugar dan lebih cepat dari rata-rata orang dan tidak pernah menjadi masalah bagi kami. Ryan Leiter, bagaimanapun, telah jauh melebihi harapan kami," katanya. "Jika semua yang dikatakan Maverick benar, sangat mungkin 200 orang hilang itu menjadi korban Ryan. Siapa yang tahu apa lagi yang mungkin terjadi jika kita tidak segera membawa orang seperti dia ke pengadilan. Saya akan segera melapor ke atasan dan mengajukan surat perintah penangkapan. Adapun kalian, saya ingin Anda memanfaatkan informan Anda dan melacak keberadaan Ryan sesegera mungkin." "Iya Pak," jawab petugas polisi serempak. Segera, semua orang keluar dari ruangan, meninggalkan Leslie menatap kosong pada video interogasi yang dijeda di layar. Beberapa hari terakhir terasa seperti fantasi yang luar biasa baginya. Dia pertama kali mengetahui tentang seniman bela diri dalam catatan sebelum menyaksikan adegan di Triplex Manifesta di Gunung Summerbang. Belakangan, dia bertemu Jonathan secara kebetulan dan hanya berhasil menangkap Maverick dengan bantuannya. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa melupakan betapa kuatnya lompatan Jonathan dan bagaimana dia menangkap Maverick hanya dengan beberapa jentikan jari. Semuanya sangat aneh. Jika Ryan Leiter sekuat Jonathan Goldstein, akan sulit bagi kami polisi biasa untuk menangkapnya. Tetapi jika kita tidak dapat mengendalikannya secara efektif, kita hanya dapat mengklaim landasan moral yang tinggi dengan menegurnya. Apa gunanya itu? Saat itu juga, Leslie tiba-tiba teringat kejadian di Mirage Plaza dan merasakan pergeseran keyakinannya. Solusi Jonathan saat itu adalah kekerasan, tetapi juga terbukti paling langsung dan efektif. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengatasi seniman bela diri seperti Ryan Leiter. Bersambung.